Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safa Malahayasari dengan NIM 198042410015. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kali ini, saya akan membagikan kegiatan dan pengalaman saya tentang kegiatan praktik pendidikan di SMA Negeri 1 Paraan Temanggung. Stay tune ya. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu digunakan untuk memenuhi tugas luaran praktik kependidikan yang telah saya lakukan selama kurang lebih 3 bulan di SMA Negeri 1 Parakan Temanggung. Kegiatan praktik kependidikan tersebut meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan metode pembelajaran Games Economic Problem Analysis Board atau papan analisis masalah ekonomi dengan materi masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Kemudian, sintaks dalam pembelajaran ini adalah mereview kembali materi masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi, pemahaman materi untuk mempersiapkan Games Economic Problem Analysis Board, berdiskusi dengan teman sebangku, menyajikan hasil dan mengevaluasi Games Economic Problem Analysis Board. Berikut adalah cuplikan video yang saya buat dari 2 kelas yang saya ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai belajar pagi hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Yuk semuanya. Sudah siap, gerak. Doa mulai. Selanjutnya gimana nih kabarnya? Baik semuanya? Sehat? Sehat ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Banyak, siapa saja? Berdiri dulu semuanya, berdiri dulu. Untuk mengecek semangat kita belajar ekonomi biar tangan berdiri dulu semuanya. Ekonomi asik. Ekonomi Ibu punya motivasi. Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Jadi selain kita hidup dengan cinta, kita harus punya ilmu pengetahuan gitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan adalah suatu bekal yang amat sangat berharga dan amat sangat penting untuk kita menjalankan segala kehidupan kita kayak gitu. Karena ketika kita hidup, kita tidak lepas untuk menggunakan ilmu yang kita dapat itu. Oleh sebab itu, kalian sebagai seorang pelajar ya, sejak dini harus menggali ilmu pengetahuan kalian seperti itu. Ya, jangan pernah malas belajar, karena selama kita hidup, selama kita diberi kesempatan oleh Tuhan, oleh Allah gitu ya, oleh pencipta kita, kita harus memanfaatkan hidup kita untuk belajar. Kecuali kalau kita sudah meninggal atau sudah mati, ya sudah, hidup kita sudah selesai. Kita tidak perlu lagi belajar, kita tidak perlu lagi mengurus kehidupan dunia seperti itu. Jadi belajar itu sangat penting. Ya, itu ya. Kemarin kita belajar tentang tugas ya, tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi, iya kan? Nah, sebelum kita membahas kemarin, penugasannya tentang apa kemarin? Yang menganalisis berita tentang kelangkaan minyak goreng ya, masalah ekonomi. Jadi kalau belajar hari ini, setelah kita mempelajari masalah ekonomi, diharapkan nanti siswa dapat mendeskripsikan permasalahan pokok ekonomi klasik
dan masalah ekonomi modern. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengidentifikasi masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern. Siswa dapat menjelaskan pengertian ekonomi, dan siswa dapat mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi, kekurangan, kelebihan dari sistem ekonomi yang ada. Nah, ini nanti peta konsep yang akan kita pelajari tentang masalah ekonomi ya. Ada pengertiannya, kemudian masalah ekonomi nanti dibedakan lagi menjadi dua, ada masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Nanti dibedakan lagi, masalah ekonomi klasik itu ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Dan yang ekonomi modern nanti berkaitan tentang buat itu apa, kemudian how itu bagaimana, kemudian for whom itu adalah untuk siapa. Nah, ada yang tahu masalah ekonomi apa? Sebutkan nama dan nomor kalau yang tahu. Tunjuk tangan, sebutkan nama dia. Masalah dalam rumah tangga seperti apa? Contohnya, ya kehabisan beras, telur, minyak. Ya. Kalau misalnya di dalam rumah tangga kehabisan beras, telur, minyak, terus perasaannya orang itu. Jadi masalah ekonomi itu dicetuskan yang pertama oleh ini siapa namanya? Adam Smith. Ya, kita Adam Smith. Bapak Adam Smith ini adalah seorang tokoh ekonom yang terkenal. Ya, yang lahir pada tahun 1780. Nah, ketika itu masyarakat itu merasa kebingungan ketika mereka ingin mengonsumsi, memproduksi dan mendistribusikan sesuatu, mengalami masalah. Sehingga Bapak Adam Smith ini mulai melakukan pemikiran seperti itu sehingga bisa mencetuskan masalah ekonomi yang dibedakan menjadi dua. Pertama ada masalah ekonomi klasik dan modern. Kalau klasik itu tadi yang terdiri dari produksi, distribusi, konsumsi. Ya. Kalau yang modern ada water, dan pertama kita akan membahas tentang masalah ekonomi klasik terlebih dahulu. Nah, Bapak Adam Smith membedakan produksi itu ada dua, produksi langsung dan tidak langsung. Masalah ekonomi klasik sudah jelas. Ada apa saja? Produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang modern sekarang. Nah, modern ini adalah terdiri dari what, how, dan for. Kita bahas tentang what. What ini mencakup tentang barang atau jasa apa. Barang atau jasa apa yang diproduksi. Nah, biasanya ya tentang ini berkaitan tentang produsen. How itu apa? Bagaimana? Ya. Nah, bagaimana ini menyangkut tentang barang, bagaimana barang dan jasa ini diproduksi. For ini apa? Siapa? Ya, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Nah, hari ini Ibu mau mengingatkan kalian tentang masalah pokok ekonomi modern. Jadi Ibu punya kertas, ya, nanti siswa satu-satu. Kemudian nanti kalau sudah selesai ditempel di sini. Ini ada double ticknya. Nanti ditempel di sini. Kata-katanya saya ingin buat mau forward sesuai gambar. Ya, Ibu pilihkan saja. Untuk yang absen nomor 1 sampai 12 itu gambar yang ketiga. Ya, 1 sampai 12. Kemudian 13 sampai 24 itu untuk yang gambar 1. Ya. Kemudian untuk absen 25 sampai 36 itu yang gambar tengah, yang kedua. Gitu, sudah paham? Kalian membuatnya sesuai ini. Gitu. Paham semuanya? Yes. Oke, baik.
Kalau belajarnya kayak gini paham nggak? Nah, jadi ini termasuk masalah pokok ekonomi modern, ya. Ini memberikan deskripsi. Misalnya nanti kalian jadi pengusaha sayuran, misalnya. Nah, kalau kalian jadi pengusaha sayuran, berarti kan masalah yang kalian punya kan ada 3 hal ya. What, how, dan follow. Buat ini kira-kira karena kita pengusaha sayuran, kita mau jual apa sayurannya? Misalnya mangga atau durian, ya. Buat itu apa yang akan diproduksi? Kemudian aku pikirkan tentang buah-buahan. Nah, kalau buah-buahan kira-kira aku mau menjual mangga atau durian ya, gitu kan? Terus, aku berarti mau memilih. Misalnya memilih mangga, berarti solusinya adalah buah mangga. Kemudian alasan, jangan lupa alasannya, karena mangga lebih murah, misalnya kayak. Terus how ini bagaimana memproduksinya, misalnya memproduksinya apakah menanam pohon mangga, kemudian menunggu sampai ini, ataukah mengambil dari pengepul buah mangga. Ya, jadi besok dipelajari ya ulangan minggu depan tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Ya, sampai sini ada ditanyakan? Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.